Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Yuni Delvidayanti dengan NPM 1705 16008. Di sini saya menjelaskan tugas saya analisis laporan keuangan yang berjudul metode analisis kebangkrutan. Teman-teman, jangan bosan ya mendengarkan penjelasan saya. Pengukuran atas kinerja perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya dengan mengukur kinerja keuangan perusahaan yang dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang dilaporkan perusahaan setiap periodenya. Dengan berbagai metode yang telah ditemukan, analisa terhadap laporan keuangan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan kinerja keuangan suatu perusahaan yang sedang berjalan. Juga sebagai alat untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Hal ini tentu dapat digunakan untuk memprediksi keberangkutan perusahaan. Informasi keberangkutan bisa bermanfaat bagi beberapa pihak berikut ini. Pemberi pinjaman seperti pihak bank, investor, pihak pemerintah, akuntan, manajemen, dan lain sebagainya. Apa sih itu kebangkrutan? Kenapa dia harus sulit? Nah, kebangkrutan adalah kesulitan keuangan yang sangat parah sehingga perusahaan tidak mampu untuk menjalankan operasi perusahaan dengan baik. Sedangkan kesulitan keuangan atau financial distress adalah kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan. Analisis kesulitan keuangan akan sangat membantu pembuatan keputusan untuk menentukan sikap terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Prediksi kebangkrutan merupakan topik yang penting dalam dunia bisnis. Prediksi yang tepat pada waktunya sangat berharga bagi perusahaan untuk mengevaluasi risiko atau mencegah kebangkrutan. Berbagai penelitian prediksi kebangkrutan di luar negeri saat ini dilakukan bertujuan untuk mencari modal prediksi kebangkrutan yang paling tepat dan akurat untuk digunakan sebagai alat prediksi. Namun, dari berbagai alat penelitian tersebut, belum dapat menentukan suatu model yang paling tepat dan akurat di antara model prediksi kebangkrutan lainnya. Penelitian prediksi kebangkrutan di Indonesia sampai saat ini masih sebatas penetapan model prediksi kebangkrutan yang ditentukan di luar negeri. Apakah model prediksi kebangkrutan tersebut bisa diterapkan sebagai alat prediksi yang tepat pada perusahaan di Indonesia? Penelitian prediksi kebangkrutan di Indonesia perlu dikembangkan lebih lanjut untuk menentukan dan membandingkan model yang paling sesuai untuk diterapkan pada perusahaan Indonesia. Hal ini penting mengingat karakteristik keuangan perusahaan Indonesia berbeda dengan perusahaan luar negeri yang dipengaruhi oleh perbedaan ekonomi, hukum, politik, dan peraturan pemerintah pada masing-masing negara. Ada dua macam arah prediksi, yaitu bangkrut atau tidak bangkrut. Dari sejumlah penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan prediksi kebangkrutan dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, model prediksi kebangkrutan menggunakan teknik statistik seperti analisis regresi, analisis kolerasi, analisis diskriminan, model regresi logit, model profit. Yang kedua, teknik kemampuan komputer. Macam-macam model prediksi kebangkrutan. Model prediksi kebangkrutan dipelopori oleh Bienfer pada tahun 1966. Bienfer mengidentifikasi 30 rasio yang dianggap mewakili berbagai aspek yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah Universe Discriminant Analysis yang diterapkan pada 79 perusahaan bangkrut dan 70 perusahaan tidak bangkrut. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa rasio terbaik untuk mendiskriminasi adalah working capital fund follow atau total asset dan net income atau total asset dengan tingkat keakuratan 90% dan 88%.
Penelitian Bienfer pada tahun 1966 dilanjutkan oleh Edward Altman pada tahun 1968. Model Altman pada tahun 1968 dikembangkan lagi oleh Altman pada tahun 1984. Selanjutnya, banyak penelitian dilakukan untuk memprediksi kebangkrutan di berbagai negara, yang secara keseluruhan dapat dikelompokkan menjadi dua teknik analisis, yaitu teknik analisis statistik atau linear regresi, regresi logit, analisis diskriminan, dan teknik analisis berbasis komputer. Ada pula penelitian yang menggabungkan antara dua teknik statistik dan teknik berbasis komputer untuk mendapatkan hasil prediksi kebangkrutan yang terbaik. Model Discriminant Analysis HER-DKK pada tahun 1998 dalam Angelina tahun 2004 menyatakan Multiple Discriminant Analysis adalah teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan hubungan yang berpengaruh kuat terhadap kategori di mana objek tersebut berada, di mana variabel dependennya merupakan sesuatu yang pasti atau nominal atau non-metrik, dan variabel independennya metrik. Terdapat beberapa model MDA. Model pertama yaitu Almaz model, kedua Spring-Gates model, ketiga data stream model, keempat Fulmer model, dan kelima CA-score. Almaz model. Pada awalnya, Altman memiliki sampel 66 perusahaan manufaktur yang terdiri dari 35 perusahaan yang bangkrut dan 35 perusahaan yang tidak bangkrut. Selanjutnya, dipilih pula 22 variabel atau rasio yang potensial untuk dievaluasi yang dikelompokkan ke dalam 5 kelompok, yaitu liquidity, profitability, leverage, solvency, dan activity. Dari 22 variabel tersebut, kemudian dipilih 5 variabel yang merupakan kombinasi terbaik untuk memprediksi kebangkrutan. Yang kedua, Spring-Gates model. Model ini mengikuti prosedur model Almaz yang dibangun di Amerika Serikat. Spring-Gates pada tahun 1978 menggunakan stepwise multiple discriminant analysis untuk memilih 4 rasio terbaik dari 19 rasio keuangan yang paling sering digunakan. 4 rasio ini merupakan rasio yang terbaik yang akan membedakan antara perusahaan gagal dan tidak gagal. Yang ketiga, data stream model. Model ini dibuat berdasarkan sampel 100 perusahaan di UK yang terdiri dari 5 perusahaan gagal dan 5 perusahaan yang tidak gagal. Informasi mengenai kontrak model ini sangat sedikit, namun diketahui bahwa model ini terdiri dari 4 variabel yang masing-masing mengukur aspek yang berbeda dari kriteria perusahaan. Yang keempat, Fulmer model. Fulmer model menggunakan stepwise multiple discriminant analysis untuk mengevaluasi sampel 60 perusahaan yang terdiri dari 30 perusahaan gagal dan perusahaan sukses. Yang kelima, CA-score. Yang kedua, model regresi logistik. HER-DKK tahun 1998 di dalam Angelina 2004 menyatakan bahwa logit analisis merupakan bentuk khusus dari regresi di mana variabel dependennya non-metrik dan terbagi menjadi 2 bagian atau kelompok, walaupun formulasinya dapat saja meliputi lebih dari 2 kelompok. Secara umum, penginterpretasian logit analisis sangat mirip dengan regresi linear. Yang ketiga yaitu model neural network. Dalam beberapa tahun terakhir ini, model neural network mendapatkan perhatian cukup besar dalam hal prediksi kebangkrutan. Namun, gen DKK pada tahun 2005, model ini terinspirasi oleh struktur saraf di otak yang dipresentasikan sebagai hubungan internal paralel yang sangat besar antara beberapa unit
komputasi yang sederhana yang terinteraksi satu sama lain melalui sistem koneksi yang dibobot. Masing-masing unit komputasi atau disebut juga neuron atau node terdiri dari koneksi input yang menerima sinyal dari unit komputasi lainnya. Yang keempat, model TR atau Thread Reconnection. Thread Reconnection adalah istilah umum untuk proses intensif komputer yang memanfaatkan data input untuk mengembangkan fitur-fitur yang dapat digunakan untuk membedakan antara bermacam kelompok. Model TR merupakan pendekatan non-parametrik untuk permasalahan pilihan biner untuk masalah identifikasi bank-bank umum yang bangkrut di Indonesia. Angelina tahun 2004 menyebutkan bahwa prosedur ini telah diterapkan pada bermacam identifikasi permasalahan dalam ilmu pengetahuan termasuk prediksi gempa bumi. Nah, sekarang masuk kepada tahap kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu teknik analisis dalam prediksi kebangkrutan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknik analisis statik, misalnya regresi linear, regresi logit, analisis diskriminan. Yang kedua, teknik analisis berbasis komputer, misalnya neural network, thread reconnection, dan fuzzy system. Kesimpulan kedua, dalam memprediksi kebangkrutan, penelitian menggunakan salah satu model prediksi untuk membuktikan tingkat keakuratannya sebagai alat prediksi kebangkrutan perusahaan. Yang ketiga, dalam menganalisis kebangkrutan perusahaan, sampel yang digunakan adalah perusahaan bangkrut dan tidak bangkrut. Diambil berdasarkan jenis perusahaan atau manufaktur dan perbankan. Dan variabel independen yang digunakan adalah rasio-rasio keuangan perusahaan yang penggunanya disesuaikan dengan jenis perusahaan. Yang keempat, dari berbagai penelitian yang telah dilakukan dalam prediksi kebangkrutan perusahaan, belum dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat suatu teknik atau model prediksi kebangkrutan yang terbaik di antara model prediksi lainnya. Terima kasih telah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebih saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.